Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang prisma. Prisma adalah bangun ruang yang alas dan atasnya itu sejajar dan kongruen. Kongruen itu bentuknya sama, ukurannya juga sama. Prisma jenisnya beragam, tergantung alasnya. Kalau alasnya segitiga, ya berarti namanya prisma segitiga. Ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan seterusnya. Unsur-unsur prisma, kita lihat prisma yang segitiga ya. Nama bangunnya ini prisma segitiga di mana titik-titiknya A, B, C, D, E, F. Kemudian rusuknya ada 9. Dari mana 9? Yang rusuk alas ada 3. 1, 2, 3. Rusuk atas 3 juga. 1, 2, 3. Kemudian rusuk yang tegak ada 3. 1, 2, dan 3. Jadi total rusuk pada prisma segitiga ada 9. Titik sudutnya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 5. Ada sisi alas nih A, B, C. Kemudian sisi atas D, E, F. Sisi yang depan A, B, E, D. Kemudian sisi yang samping kanan B, C, F, E. Dan samping kiri A, C, F, D. Jadi total sisi ada 5. Sisi alas, sisi atas, dan sisi tegaknya 3. Sisi tegak pada prisma semuanya berbentuk segi 4, entah itu persegi, entah itu persegi panjang. Volume prisma. Secara umum, volume prisma rumusnya luas alas kali tinggi. Jadi tergantung alasnya apa. Rumus volume prisma itu berbeda tergantung alasnya. Misalnya, volume prisma segitiga itu akan berbeda dengan volume prisma yang alasnya berbentuk belah ketupat. Akan berbeda juga dengan prisma yang alasnya berbentuk trapesium misalnya. Kita lihat sini. Volume prisma itu kan rumus umumnya luas alas kali tinggi. Ini volume prisma secara umum. Nah, nanti kembali lagi tergantung alasnya. Kalau alasnya belah ketupat, ya berarti luas alasnya diganti menjadi luas belah ketupat. Luas belah ketupat rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 kali tinggi. Jadi ini luas alas, ini tinggi prisma. Kalau prisma jajar genjang berbeda juga. Luas alas, berarti kita ganti luas alasnya menjadi luas jajar genjang. Luas jajar genjang itu alas kali tinggi rumusnya. Kali tinggi. Kok ada 2 tinggi? Iya, yang ini tinggi jajar genjangnya, yang ini tinggi prismanya. Prisma trapesium ya berbeda juga. Berarti luas alasnya diganti dengan luas trapesium, begitu. Ya, jadi yang membedakan itu di rumus luas alasnya, tergantung alasnya. Oke, balik lagi ke contoh yang di catatan kalian. Jadi kalau prisma segitiga, volumenya ya berarti setengah kali alas kali tinggi kali tinggi. Yang ini rumus luas segitiga, yang ini tinggi prisma. Jadi ada 2 tinggi ya. Yang ini tinggi untuk segitiganya, dan ini tinggi untuk prismanya. Kemudian luas permukaan prisma secara umum luasnya seperti ini. Jadi nanti yang membedakan alasnya juga. Prisma yang alasnya berbentuk segitiga itu rumusnya akan berbeda dengan prisma yang alasnya berbentuk trapesium atau belah ketupat atau jajar genjang dan seterusnya. Tapi secara umum untuk luas permukaan prisma rumusnya ini. Nanti akan Ibu contohkan ya supaya kalian paham. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah prisma di mana alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Ini jelas ada tanda siku-siku. Pertanyaannya, di sini ukuran-ukurannya sudah ada. Ini tinggi prisma 7 cm. Pertanyaannya, hitunglah volumenya. Kemudian untuk B luas permukaannya, dan yang C luas prisma tapi tanpa tutup. Oke. Luas alas.
volume prisma, rumusnya luas alas kali tinggi. Alasnya tadi berbentuk segitiga. Berarti kita ganti menjadi rumus luas segitiga. Luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Perhatikan segitiganya aja yang ini ya. Lihat segitiganya karena ini kita lagi ngomongin alas. Nah, setengah kali alas kali tinggi. Mana alas mana tingginya yang ini? Ingat, antara alas dan tinggi itu selalu tegak lurus. Jadi kalau kalian menganggap ini alas, maka tingginya nggak ada. Karena nggak ada yang tegak lurus sama sisi yang ini. Terus gimana? Lihat yang saling tegak lurus garisnya mana dengan mana? Ini dengan ini saling tegak lurus. Kenapa bisa disimpulkan saling tegak lurus? Ini jelas ada tanda siku-siku. Artinya sisi yang ini dengan ini tegak lurus. Maka kita ambil alas dan tingginya itu yang ini dengan yang ini. Gitu ya. Ibu ulang, alas dan tinggi pada segitiga itu selalu tegak lurus. Jadi kita nggak bisa asal-asalan, oh ini alas, ini tinggi misal. Atau ini alas, ini tinggi. Nggak bisa. Kenapa? Karena posisinya nggak tegak lurus. Ini dengan ini enggak. Ini dengan ini juga enggak ya. Jadi alas dan tinggi pada segitiga yang ini dengan yang ini. Tuh yang tegak lurus. Mau yang mana yang alas, mana yang tinggi, bebas. Yang penting angkanya ini dengan ini. Gitu. Yang diambil yang saling tegak lurus. Jadi boleh ini yang alas, ini yang tinggi. Atau dibalik, ini yang alas, ini tinggi. Begitu. Oke, Ibu ambil contoh alasnya yang 6, tingginya yang 8. Kali tinggi lagi. Tinggi apa? Tinggi prisma. Tuh 7. Paham ya? Jadi nanti jangan sampai kebalik. Kok ada dua tinggi? Ada tinggi untuk sisi alas, ada tinggi untuk prisma. Oke, kalian uraikan. 6 dibagi 2 dapatnya 3. Berarti sisanya 3 kali 8 kali 7. Hasilnya 168 cm kubik. Ini untuk volume. Berikutnya luas permukaan. Luas permukaan berarti luas seluruh sisinya ya. Luas seluruh sisi. Sisi alas, sisi atas, kemudian sisi yang depan, samping kanan, samping kiri. Nih yang ini, itu digabung luasnya semuanya berapa. Nah daripada ngitung satu-satu, kita gunakan rumus yang sudah ada. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Oke. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Alasnya tadi berbentuk apa nih? Segitiga. Ya diganti menjadi luas segitiga. Berarti 2 kali, ini diganti jadi luas segitiga ya. Setengah kali alas kali tinggi. Ditambah keliling alas. Keliling alas. Alasnya kan tadi yang ini. Kelilingnya berapa? Ini sisi-sisinya sudah ada nih. Berarti sudah lengkap, kita udah bisa nyari kelilingnya. Tinggal jumlahkan aja. Kalau keliling itu jumlah semua sisi ya. Jadi keliling alas tinggal 6 tambah 8 tambah 10. Kalau sisinya ada 4 ya jumlahkan 4-4-nya. Berhubung ini mas segitiga berarti keliling alasnya jumlahkan ketiga sisinya. 6 tambah 8 tambah 10. Tuh. Dikali tinggi. Tinggi ini tinggi prisma, bukan tinggi segitiga ya. Nah, berarti kalinya kali 7. Ini tulis kali 7. Ini dijumlahkan hasilnya 24. 2 dibagi 2 dicoret, hasilnya 1. 1 kalau dikalikan berapapun nggak ngaruh. Ya, jadi tinggal alasnya tadi kita sudah sepakat 6 dan 8 karena dia yang saling tegak lurus. 6 kali 8, 48 ditambah ini dikalikan dulu. Hasilnya 168, baru setelah dikalikan dijumlahkan dengan 48. Hasilnya adalah 216 cm persegi. Yang C luas limas tapi tanpa tutup. Artinya kita ngitung luas seluruh sisi tapi atasnya ini tutupnya ini nggak usah dihitung. Ya udah logikanya dari rumus ini luas permukaan kan 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali? Karena alas dengan atas itu sama. Ya gitu ya. Tapi karena yang B, yang C ini tanpa tutup, ini nggak usah pakai 2 kali karena atasnya nggak dihitung.
berarti hanya luas alas aja, ditambah yang sisi-sisi tegaknya. Sisi tegak itu rumusnya yang ini. Tuh, keliling alas kali tinggi. Paham ya? Jadi antara luas permukaan dengan luas tanpa tutup yang membedakan hanya di sininya doang, di angka 2-nya. Kalau ini seluruhnya dihitung, ini untuk alas dan atas, ini untuk sisi-sisi yang tegak. Karena tanpa tutup berarti alasnya aja yang dihitung, atasnya enggak, makanya 2-nya hilang. Oke? Kalau yang ini sisi yang tegaknya kita hitung tetap sama. Oke, berarti tadi sama, yang hilang cuma angka 2-nya aja. Caranya sama kayak ini. Gitu, yang membedakan cuma nggak ada angka 2-nya aja ya. Oke, kita lanjut contoh soal nomor 2. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Kalian perhatikan alasnya berbeda nih. Dia itu alasnya berbentuk belah ketupat. Di mana panjang diagonalnya 12 dan 16. Kemudian tinggi prismanya 20. Diingetin diagonalnya itu 12 sama 16. Tingginya 20. Pertanyaannya, hitunglah volumenya sama luas permukaannya. Oke. Tadi ingat diagonalnya 16 sama 12 ya. Luas volumenya kan tadi secara umum prisma itu luas alas kali tinggi. Karena alasnya belah ketupat, maka diganti menjadi luas belah ketupat ini, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya boleh 12, boleh 16 ya, nggak baku kalau itu. Jadi ketukar pun nggak apa-apa. Oke, kali tinggi prismanya ini 20. Kalau ada yang bisa dibagi, kita bagi dulu biar nggak terlalu gede angkanya. 12 bagi 2, 6. Berarti udah nggak usah dibagi 2 lagi, sisanya 6 kali 16 kali 20, hasilnya 1920 cm kubik. Berikutnya yang B. Luas permukaannya berapa katanya. Oke, untuk menghitung luas permukaan, kalian harus bisa menggambar sketsanya. Nah, ini kalian harus bikin sendiri nih sketsa gambarnya. Tadi alasnya kan berbentuk belah ketupat. Kalian buat deh belah ketupat. Kemudian tadi diagonalnya 12 sama 12 dan 16. Diagonal itu dari ujung ke ujung, dari ujung ke ujung. Langsung aja untuk mempermudah kita bagi 2. Yang 12 dibagi 2 jadi 66. Yang 16 dibagi 2 jadi 8 dan 8. Oke. Nah, tinggi prismanya kita sketsakan yang ini, 20 cm. Pertanyaannya kan hitunglah luas permukaan. Kayak kenapa sih kita butuh yang ini? Kita lihat. Luas permukaan itu kan rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah ini nih, kita akan terhambat di keliling alasnya. Kalau nggak bisa gambar, nanti repot. 2 kali luas alas. Luas alasnya tadi alasnya berbentuk belah ketupat, tinggal diganti. Ini sudah ada angkanya. Diagonal satunya 12, diagonal 2-nya 16. Ini dari rumus ya. Oke, nah ini ditambah keliling alas. Keliling alas. Keliling itu kan ibu bilang keliling alas jumlah semua sisi. Lihat, yang diketahui dalam soal itu hanya diagonal. Sementara sisi-sisinya itu nggak ada nih. Makanya kita butuh sketsa. Terus gimana? Sementara kan kita butuh yang ini. Sisi ini, sisi ini, sisi ini, dan sisi ini. Ingat kalau pada pada belah ketupat, sisi-sisinya kan sama semua ya panjangnya. Jadi cukup kita cari salah satu sisinya aja. Kita misalkan ini sisinya X. Kita cari nih panjang X. Pakai apa? Pitagoras. Ini segitiganya. Untuk mencari ini terpanjang atau bukan? Terpanjang. Rumusnya diapain? Tambah kalau Pitagoras ya. Nah, 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Tuh ketemulah X-nya 10. Nah, jadi kalau di sini 10, ini juga pasti 10. Ini 10, ini pun 10. Maka kelilingnya tinggal 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 keliling alasnya. Gitu ya. Kan keliling itu sisi tambah jumlah semua sisi tinggal dijumlahkan. Oke, gitu. Jadi keliling alasnya 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 dikali tinggi prismanya 20. Ini jumlahkan dulu hasilnya 40 kalikan 20 hasilnya 800. Ini kita coret-coret, sisanya 12 kali 16 hasilnya 192. Setelah itu kita jumlahkan dengan ini hasilnya 992 cm persegi. Oke, pembahasan tentang prisma Ibu rasa cukup, mudah-mudahan kalian paham. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.